Oke, selamat sore. Kembali lagi di Goris TV. Kali ini kita bersama Mas Brian. Mas Brian ini adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama menanyakan kepada Mas Brian bagaimana dulu proses masuk tentaranya seperti apa. Oke? Oke, Mas Brian. Salam. Oke. Mas Brian. Mas Brian ini asal dari mana nih? Saya asal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan banyak nih Mas Brian. Di mananya nih? Kalau pasnya itu Sumatera Utara itu tepatnya ya. Iya. Kalau orang-orang tahu di Bali G dan khusus tahu itu Toba Samosir. Toba Samosir, Bali G lah ya. Ya. Oke. Mas Brian ini dari Kesatuan Angkatan Darat ya. Ya. Oke, Mas Brian. Saya mau nanya nih Mas. Dulu proses masuk ke TNI itu bagaimana prosesnya? Apakah Mas Brian ini pakai duit apa bagaimana dulu? Oh tidak, kalau saya dulu masuk ke tentara itu saya tidak ada pakai dipungut biaya. Oh ya? Sebesar apapun saya tidak pernah, karena dari background latar belakang orang tua juga ya tidak bisa diharapkan. Diharapkan dari orang tua ya. Oke, terus. Saya yang tadinya saya karena mempunyai prestasi, saya dari dulu dibuat orang tua saya mulai dari kelas 3 SD. 3 SD? Ya, Oke. saya sudah dibuat latihan karate. Oh, latihan karate. Karatenya itu kalau boleh tahu karate apa nih, Mas Brian? Kalau saya karate di naungan Porki. Porki ya, oke. Kalau untuk perguruannya saya perguruan KKI. KKI loh. Berarti dari kelas 3 SD orang tua udah mempersiapkan Mas Brian nih Ya. latihan karate. Persiapan itu apakah orang tua udah tahu nih? Oh, ini anak saya mau pengen jadi tentara gitu ya? Ya, karena dulu orang tua saya mengatakan itu saya tidak bisa membuat kalian itu kuliah. Saya hanya bisa buat kalian itu kuliah sebagai penggantinya kalian itu latihan karate. Oh. Siapa tahu nanti ada langkah untuk berikutnya, nanti kalian mempunyai prestasi dari Karate itu. prestasi kalian itu bisa nanti membawa kalian ke jalan yang lebih baik lagi. Itu Oh, pesan gitu dari ya. orang tua, makanya kita dibuat latihan karate. Oke. Tapi orang tua itu seorang karateka juga apa gimana? Kalau orang tua ya gimana ya, kerja wira swasta. Wira swasta. Oleh sebab itu makanya orang tua saya itu membuat anak-anaknya semuanya, hampir rata-rata semuanya anaknya dibuat untuk pelatihan karate. Karate, oke. Ya. Boleh tahu nih, Mas Brian ini anak keberapa ya? Kalau saya anak yang 9, kalau kita semuanya anak orang tua ada 9. Oh, anak 9. Anak terakhir berarti ya? Kalau saya anak ke-6. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. Ya. Semuanya 8 bersaudara. 8 bersaudara. Ya. 8 bersaudara semuanya TNI. Kalau saya untuk TNI cuma saya sendiri. Cuman sendiri ya. Tapi untuk di orang tua membuat kita semuanya, anak semuanya kita dibuat untuk latihan karate semuanya. Latihan karate. Oke. Begini Mas Brian. Orang banyak memang ya latihan karate, biasa latihan karate. Tapi nggak seperti Mas Brian ini dapat prestasi, terus masuk TNI malah ditawarkan ya tadi ya. Iya. Nah, gitu. Pertanyaan begini Mas, kenapa bisa prestasi? Orang lain kan ada juga yang latihan top, iya kan? Tapi dia nggak dapat prestasi seperti ini. Apa itu? Kenapa bisa begitu? Ya kalau seperti itu yang namanya berprestasi itu kan tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Oke. Ibarat kata seperti pisau, apabila diasah semakin tajam. Sama juga kita. Semua banyak orang yang latihan. Tapi kalau dia tidak untuk selain menambahin untuk latihan lagi di rumah, untuk cari tambahan lagi di latihan di luar, ya nggak bakal bisa. Oke. Ya seperti pelatih saya mengatakan dulu, lawan kita latihan 2 kali, kita harus 3 kali. Lawan kita latihan 3 kali, kita harus 4 kali. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kita Oke. harus yang mengatur waktu kita dalam satu hari itu 24 jam, kita harus atur waktu kita untuk berlatih lebih dari lawan kita atau teman-teman kita yang lain supaya kita lebih ada di atasnya. Oke, lebih di atasnya ya. Oke, berarti kita latihan nggak hanya sekedar latihan ya. Walaupun memang pada dasarnya orang tua yang nyuruh, tapi memang kita juga memang serius gitu ya latihan. Oke Mas. Di karate sukses, pastinya membawa nama kabupaten atau provinsi dong waktu itu. Ya, makanya seperti itu saya ditawarin dulu dari Imam Besar Angkatan Darat, saya ditawarin, ditanyain apakah ini benar
atlet karate Sumatera Utara, Brian Siagian, ya benar saya bilangin. Makanya ya puji Tuhan kita sudah pernah berprestasi. Prestasinya di mana aja Mas? Saya prestasi di khusus Sumatera Utara sudah, di provinsi. Setingkat provinsi. Provinsi sudah Indonesia, untuk luar negeri juga sudah pernah. Wow. Luar negeri luar biasa. Itu sebelum jadi tentara. Sebelum jadi tentara. Wow. Maka dari situ saya ada di, kita mungkin ditanya siapa yang atlet yang berprestasi, mungkin ada orang atau mengatakan disebut nama saya, makanya itu saya orang dari Mabes Angkatan Darat, telepon saya menawari saya untuk masuk bergabung dari TNI, prajurit TNI Angkatan Darat. Oh, kita bisa lihat nih bukti dari Mas Brian ini memang orang berprestasi, banyak medali-medali di sini ya Mas ya sore ini. Ini ada medali dari mana aja nih? Kejuaraan karate Piala Panglima TNI. Tuh, juara 1 komite 75 kilogram putra senior. Wow, ini masih banyak lagi nih. Ini ada kejuaraan karate nasional SBY Cup 2014, luar biasa, dan ini masih banyak lagi nih. Ini adalah bukti bahwasanya Mas Brian ini orang yang berprestasi ya Mas ya. Berarti masuk TNI itu murni tanpa ada biaya Mas? Murni tanpa ada dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya, malah ditawarin ya? Tawarin. Iya ya, berarti tentara itu memandang juga ya orang-orang yang berprestasi, ditawarin nih, gabung yuk ke tentara gitu ya. Karena di tentara mungkin bisa nggak latihan lagi atau apa? Katakanlah bertanding keluar daerah, bisa nggak? Tetap ya. Karena kita direkrut dari atlet untuk. Oh, dari atlet ya direkrutnya. Oke ya. Jadi tetap oleh TNI Angkatan Darat, tetap kita diperbolehkan dan diberikan waktu untuk berlatih lagi dan mengembangkan prestasi kita lagi. Mau kita bertanding manapun, yang penting semuanya ada tata aturannya, dengan ibarat kata dengan suatu surat yang mau mengundang kita untuk tetap mendukung setiap daerah yang kita bela gitu. Oh gitu. Kalau sekarang tadi saya di atlet Sumatera Utara, sekarang saya karena pihak oleh TNI, pemerintah DKI, saya sekarang jadi atletnya DKI. Oh gitu. Jadi membawa nama DKI dong. Untuk sekarang saya udah membawa DKI. Oh gitu. Walaupun tanah kelahiran adalah tanah kelahiran Sumatera Utara. Oh iya. Tapi membawa nama DKI tetap dari mana nih kan? Dari TNI, pastinya begitu ya. Kalau dulu mungkin nama provinsi, sekarang dari TNI-nya ini yang disorot ya. Ini atletnya TNI ini gitu ya. Kalau untuk atletnya Angkatan Darat ya kita. Iya, Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Ada pertandingan untuk karate antara TNI, ya kita atletnya. Oh gitu. Masih banyak lagi teman-teman kita lagi, cuma karena ada lagi di luar, ada yang sekarang persiapan PON, persiapan Asian Games, SEA Games, persiapan untuk Piala Dunia lagi. Masih banyak orang itu sekarang orang itu ditarik ke tiap-tiap daerahnya yang mereka untuk perjuangkan gitu ya. Oke, Mas Brian. Mas Brian ini usianya berapa nih saat ini? Kalau saya usia sekarang 27 tahun. 27 tahun, masih muda dong ya? Masih muda ya. Iya. Oke. Mas Brian, tadi ceritanya masalah karate ya. Apakah Mas Brian ini pernah keluar negeri pada saat di dinas ke TNI? Sudah pernah. Pernah juga ya? Oh, pernah juga. Terus gimana itu Mas? Coba boleh cerita. Di luar negeri itu ya sama, karena kita sudah mempunyai dasar dulu sipil aja, kita sebelum jadi prajurit Angkatan Darat kita sudah berangkat ke luar negeri tanding. Apalagi kita sudah menjadi prajurit Angkatan Darat, ya mental kita semakin kuat dong. Semakin kuat ya, udah pakai seragam oranye gitu ya. Pasti kita tanding di luar negeri itu sama aja ya, seperti itu. Hanya kita harus bagaimana mental kita supaya lebih kuat lagi, supaya bisa bertanding lebih semangat lagi untuk memperjuangkan nama Angkatan Darat, khususnya seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Mas Brian, di usia 27 tahun ini apakah masih ikut atlet lagi? Masih ikut. Masih ya? Ini kita mau persiapkan Piala Panglima.
Tapi karena sekarang wabah COVID lah ya. COVID-19, sekarang kita masih ditunda. Ditunda Gitu, ya. Mas, ya. Oke, Mas Brian ini kan dia ditawarin karena prestasi ya maksudnya ini. Beda kalau orang yang memang benar-benar melamar TNI. Tapi tentunya fisik juga harus oke ya. Kita juga harus mengikuti persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk TNI. Mas Brian, ada tips nggak? Bagaimana nih cara untuk masuk TNI? Ya mungkin karena Mas Brian memang backgroundnya dari atlet. Kalau untuk bukan atlet atau sesama atlet, apakah ada tips untuk bisa masuk TNI? Kalau untuk tips masuk menjadi Mungkin penonton Goris TV ada yang mungkin yang melihat TNI masuk TNI itu, begitu. Ya Mas, yang pasti kita menjaga yang paling utama itu adalah kesehatan kita. Kesehatan paling utama kesehatan Mas ya. Oke. Kedua, fisik. Fisik. Ya. Oke, fisik ya. Fisik kita perlu dijaga, jangan sampai ada yang catat gitu Mas ya. Oke. Ketiga. Ketiga ya paling psikotesnya untuk pengetahuan umum lah. Psikotes untuk pengetahuan umum. Psikotes ini kira-kira gambarannya gimana nih, Mas? Mungkin Kalau psikotesnya ini tentang yang paling pertanyaan tanya jawab tentang bagaimana untuk mengetahui gimana sejauh mana pengalaman kita di bagian yang kita pelajari di dalam sekolah dulu. Oke ya. SMA lah, Oke. SMA, sejarah-sejarah yang lain. No, Gitu. pengetahuan umum lah gitu ya. Pengetahuan Terus umum. ada pertanyaan-pertanyaan untuk yang menjebak. Menjebak, hati-hatilah gitu ya. Saya. Oke. Tapi memang walaupun ditawarin tetap ngikutin juga ujian-ujiannya ya Mas ya. Ikutin. Oh tetap ya. Tadi kesehatan, fisik, terus psikotes, apalagi nih Mas yang perlu disiapkan? Ya semuanya hanya 3 itu doang. 3 itu doang ya. Dan yang paling terpenting setelah yang 3 itu adalah ya kita berdoa. Berdoa, oke. Yang paling utama berdoa ya. Ujung-ujungnya kita harus berdoa ya. Iya, kalau kita nggak berdoa berarti sombong berarti kita ya. Nah, berlatih, Berlatih, belajar, berdoa. berdoa. Berkesinambungan. Harus berkaitan ini ya, nggak bisa dilepas yang 3 ini ya. Oke. Usia Mas Brian ini kan 27 tahun. Ya. Sudah punya pacar kah Mas? Kalau untuk pacar tidak ada, tapi untuk calon istri sudah. Pacar tidak ada tapi calon istri ada. Oke, itu pesan penting itu. Jadi nggak main-main ya, pacar nggak ada, calon istri yang ada. Oke. Kapan rencana menikah Mas? Rencana menikah untuk tahun inilah, mudah-mudahan. Tahun ini ya. Oke, kita doakan Cepat langsung. wabah COVID-19 ini hilang dari Oh iya, jadi pengaruh COVID jadi nggak boleh nikah ya Mas ya? Dilarang ya? Tahan dulu nih kalau nikah Tahan ya? dulu. Oke Mas. Mungkin Mas Brian punya nih kiat-kiat sukses. Karena saya lihat kan Mas Brian ini sangat orang berprestasi. Kita bisa lihat sendiri medalinya sangat banyak. Ini yang selama di TNI. Bagaimana selama yang dia belum jadi TNI? Pasti banyak dong Mas? Ya. Pasti banyak di rumahnya. Nah, apa nih Mas untuk penonton Goris TV yang menonton kita, kiat-kiat sukses yang Mas Brian punya nih, apa nih saya sampaikan Mas? Yang pasti untuk kita lebih sukses dan berprestasi itu di tiap-tiap kita olahraga, banyak setiap olahraga kan mempunyai cabur, ada voli, ada tinju, banyak itu. Yang pasti namanya kita atlet itu, kita mau ingin berprestasi, kita itu latihan ya. Seperti pelatih saya mengatakan itu, latihan itu harus gila. Bukan Harus? berarti harus gila. Harus gila ya? Bukan berarti kita jadi gila. Oke, latihan itu harus gila, berarti memang harus diporsir lagi gitu ya. Oke, terus Ya, sama seperti yang saya bilang, kita latihan 2 kali, teman kita latihan 3 kali, ya kita harus lebih dari teman, harus lebih dari lawan. Oke. Lebih dari yang mereka lakukan seperti itu ya. Yang jelas ini mau apa olahraga voli, mau olahraga karate, yang penting kita fokusin mana yang kita suka gitu ya. Dan itu lebih digenjot lagi gitu ya. Siapa tahu jadi prestasi, membawa nama provinsi atau daerah ditawarin gitu ya. Begitu ya. Ada lagi Mas Brian? Ya khususnya buat atlet-atlet yang muda, atlet-atlet yang muda, kadet, apabila Anda ingin berprestasi, jadilah atlet yang tangguh, atlet yang gagah, berlatih lebih dengan lawan kamu. Oke. Sedangkan orang yang latihan lebih juga belum tentu juara, apalagi orang yang latihannya cuma sekali-sekali doang.
Oh, oke. Artinya fokuslah latihan itu jangan hanya latihan. Harus lebih sungguh-sungguh gitu ya Mas, Iya. latih terus dan dilatih seperti itu ya. Karena orang latihan pun belum tentu dia berhasil gitu ya. Artinya kita bisa lebih lagi seperti itu ya Mas ya. Oke. Dan yang utama itu adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu latih, tetap kita harus berdoa. Oke, itu yang paling utama ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu latih, dan tentunya harus dibarengin dengan doa. Oke, paling begitulah cerita kita dari Mas Brian, seorang sertu ya, pangkat sertu. Jangan lupa subscribe dan tonton video kita yang akan datang yang lebih menarik lagi. Oke, sukses selalu.